Assalamualaikum. Mas, silakan duduk. Ya Pak, terima kasih. Apakah mbaknya sudah nyaman duduknya? Sudah Pak. Jika sudah, alangkah baiknya kita saling mengenal dulu. Perkenalkan, nama saya Arful Adityo Al-Araf. Nama mbaknya siapa ya? Saya Safira Pak. Baik, Mbak Safira. Mbak Safira kedatangan kemari, kenapa ya Mbak kok kelihatannya banyak pikiran gitu? Saya sih baik Pak, cuma agak gelisah aja dulu Pak. Tidak apa-apa Mbak Safira. Di sini Mbak Safira aman dan bebas bercerita. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya Mbak. Ya Pak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Mbak, sebelum memulai sesi konseling kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan konseling hari ini, yaitu membantu Mbak Safira untuk menurunkan tingkat akademik burnout dengan menguji efektivitas konseling kelompok behavioral teknik relaksasi dengan terapi butuh ya Mbak. Ya Pak. Pendekatan behavioral yang kita gunakan adalah behavioral dengan teknik relaksasi dan terapi butuh. Teknik konselingnya yaitu psikoedukasi tentang akademik burnout. Baik Mbak Safira, dalam konseling kali ini kita akan menggunakan beberapa asas konseling ya Mbak. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang dimana ketika Mbak Safira bercerita nanti akan terjamin 100% privasi. Dan yang kedua ada asas kesukarelaan, yang dimana Mbak Safira nanti akan bercerita tanpa ada paksaan dari saya. Dan yang terakhir ada asas keterbukaan, yang dimana nanti Mbak Safira akan bercerita dengan terbuka dan jujur untuk mengungkapkan masalah yang Mbak Safira alami. Iya Pak. Baik Mbak Safira, sekarang coba Mbak Safira ceritakan apa yang membuat Mbak Safira ingin datang ke sesi kali ini. Begini Pak, saya sering merasa sangat lelah dengan kuliah, tugas menumpuk, dan merasa tidak mampu sebagai mahasiswa. Jadi Mbak Safira merasa ada tekanan yang sangat besar dan akademik sampai membuat Mbak Safira kekurangan motivasi ya Mbak? Iya Pak, saya merasa jenuh dan putus asa, bahkan tugas yang seharusnya mudah pun terasa sangat berat bagi saya sekarang. Kalau perasaan jenuh dan putus asa itu Mbak Safira beri nilai dari 1 sampai 10, kira-kira ada di angka berapa ya Mbak? Mungkin di angka 8 Pak, karena saya sering ingin menyerah. Di angka 8 ya Mbak, berarti itu sangat cukup tinggi ya Mbak Safira. Sekarang saat Mbak Safira merasa lelah, ingin menyerah dan tugas menumpuk, apa yang paling sering terlintas di pikiran Mbak Safira ya? Saya sering berpikir bahwa saya tidak cukup pintar Pak, rasanya usaha saya tidak pernah cukup. Baik, berarti saat ini Mbak Safira membutuhkan teknik praktis untuk mengelola ketegangan dan mengembalikan energi belajar Mbak Safira ya. Ya Pak, saya butuh sesuatu yang bisa saya lakukan segera untuk meringankan beban ini. Baik, apakah Mbak Safira bersedia mencoba latihan teknik relaksasi dan terapi wudhu untuk menurunkan tingkat stres dan kelelahan ini? Ya Pak, boleh. Sebelum memasuki ke tugas rumah, mari kita coba latihan relaksasi napas dalam sebentar ya Mbak Safira. Ya Pak. Sekarang coba Mbak Safira ikuti instruksi dari saya. Tarik napas perlahan, tahan, lalu buang. Sekarang coba ulang 1 kali lagi. Tarik napas, tahan, buang. Saya merasa badan saya lebih ringan dan pikiran lebih tenang Pak. Untuk sesi kali ini kita akan berfokus pada penugasan terstruktur ya Mbak, yang wajib Mbak Safira lakukan di rumah. Tugasnya ialah yang pertama, melakukan teknik relaksasi nafas dalam selama 5-10 menit ya Mbak. Yang kedua yaitu menjaga wudhu sepanjang hari saat Mbak Safira marah, saat hendak sholat fardu ataupun sunnah selama 5 hari berturut-turut ya Mbak. Ya Pak. Baik Pak, saya bisa membayangkan bagaimana air wudhu itu memberikan kesegaran pada diri saya. Baik, coba tanyakan pada diri Mbak Safira sendiri.
Jika Mbak Safira berhasil menjalankan tugas menjaga wudhu selama 5 hari berturut-turut, bagaimana burnout dan perasaan Mbak Safira akan berubah? Saya merasakan jauh lebih ringan dan berenergi. Kelelahan emosi itu pasti akan berkurang, Pak. Masya Allah Mbak Safira, betul sekali. Ketenangan dan kesegaran itu adalah janji dari proses pensucian. Ingat firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Apakah Mbak Safira pernah membaca Surat Al-Ma'idah ayat 6? Ya, Pak, pernah. Baik, jika Mbak Safira pernah membaca Surat Al-Ma'idah ayat 6, bolehkah Mbak Safira bacakan di sini? Baik, Mbak Safira, coba ini Mbak Safira bacakan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6-nya. Ya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Baik, ayat yang Mbak Safira bacakan barusan itu memerintahkan kita berwudu sebelum sholat ya Mbak. Ya, Pak. Nah ini bukan hanya membersihkan fisik ya Mbak, tetapi juga mensucikan pikiran dan hati dari kekurungan. Ternyata wudhu itu bisa membantu mengatasi burnout juga ya, Pak. Iya Mbak, betul sekali. Wudhu juga menjadi momen jeda dari tekanan. Saat air menyentuh anggota tubuh, pikiran diberi sinyal untuk tenang. Saya baru sadar, Pak, selama ini wudhu saya lakukan terburu-buru. Baik Mbak Safira, coba Mbak Safira lakukan relaksasi napas dalam minimal 3 menit setiap kali Mbak Safira merasa stres. Dan coba ulangi wudhu untuk memperbaharui setiap kali batal ya Mbak. Catat bagaimana perasaan lelah Mbak Safira sebelum dan sesudah melakukan relaksasi dalam tersebut. Baik, Pak, terima kasih banyak. Saya akan berusaha melakukannya. Baik, tugas menjaga wudhu dan relaksasi ini Mbak Safira lakukan selama 5 hari berturut-turut ya Mbak. Nanti kita tinjau kembali pada sesi konseling berikutnya ya Mbak Safira. Baik, Pak, saya akan melakukan selama 5 hari ke depan. Baik Mbak Safira, kamu cukup mencatat perubahan sebelum dan sesudah wudhu atau relaksasi ya Mbak. Iya, Pak, saya mengerti. Insya Allah akan saya lakukan, Pak. Baik Mbak Safira, terima kasih sudah mau bercerita pada sesi kali ini. Terima kasih sudah mau mengungkapkan apa yang Mbak Safira rasakan kepada saya. Semoga apa yang kita bahas barusan bisa memperbaiki diri Mbak Safira untuk kedepannya ya Mbak. Terima kasih banyak Mbak Safira. Ya, Pak, terima kasih banyak juga untuk hari ini sudah mau mendengarkan cerita saya. Baik Mbak Safira, sama-sama. Semoga kedepannya Mbak Safira bisa lebih baik lagi ya Mbak. Pak, terima kasih. Saya pamit terlebih dahulu ya, Pak. Baik Mbak Safira, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan ya Mbak. Terima kasih sudah hadir pada sesi kali ini. Saya tunggu pada sesi berikutnya ya Mbak. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Mbak.